Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita tes dulu ini kiriman ke Pekalongan atas nama Bapak Surya Maulana. Ya, ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, X-Rite lama Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu original 9 luminos ya. Karena yang motolet itu udah nggak produksi, jadi kita ganti ke yang 9 luminos sama-sama tipe laser. Kemudian Narita juga udah nggak punya, saya udah nggak jual ya, udah habis. Saya ganti ke yang merek Win ya, karena di Shopee-nya saya lupa menonaktifkan Narita atau mengkosongkan stok Narita. Oke, lanjut. Ini yang motif spider ya, spidernya merah dengan permukaan warna hitam dan ada tambahan saklar on off, jadi bisa dimatiin dan dinyalain nanti lampu depannya sesuai dengan keinginannya. Lanjut, kita gantung dulu handphonenya untuk memudahkan. Ini adalah kemasan dari 9 luminos ya, ini 9 luminos, tipenya LS2. LS2 ini yang laser ya, ini yang ada yang ininya RGB ya, tapi saya belum ini ya, belum bikinin iklannya ya. Sama-sama dari 9 kalau nggak salah, tapi ini bukan luminos tapi Luximos LS1 RGB. Saya rada-rada lupa, kalau nggak salah udah ada video perbandingannya. Ini spesifikasinya dia DC 9 sampai 80 volt, dayanya 13 watt. Chipnya menggunakan CSP, warnanya putih kuning, putih untuk dekat, kuning untuk jauh ya. Nanti di sini ada warna birunya. Terus untuk lampu utamanya keluarnya dari sini. Ini sebenarnya AC DC, jadi bisa langsung dicolok, cuman karena di sini ada tambahan lampu LED-nya, ini dibuat tulisan DC ya, karena kalau langsung colok biasanya yang rusak duluan ininya nih. Lampu kecil yang warna birunya ini nanti kalau nyala ya. Nanti kita cek nyalanya cuman ya untuk tambahan gitulah ya, biar nggak hitam banget di dalamnya. Oke, lanjut. Ini kemasannya, stikernya ada di dalam kemasan. Untuk fitting lampu depannya pakai kev ya, kebetulan ini dapatnya yang 950 ya, karena kan ada 601, 650, 950, ada yang berapa gitu ya, bukan yang GN5. Kalau GN5 yang karetnya kecil ya, ini yang kev 950. Ini nomor antriannya. Kemudian reflektornya seperti yang tadi disebut ya, ini mereknya pakai merek Win, jadi saya ganti dari Narita ke yang Win ya. Abang Suryanya ini nggak perlu nambah ya, jadi sini udah langsung saya ganti aja ya. Di sini ada logo Win ya tuh ya. Kalau yang Narita dia nggak ada logo apa-apanya ya, dan kalau Narita itu bawaan dari pabrikannya, itu dia nggak dilem ininya, bagian sininya nggak dilem gitu. Nah kalau yang Win dia dilem, makanya teman-teman yang mengcustom lampu pakai Win dia rada ini ya, rada repot ya ngebukanya ya. Ini aja kebetulan dapat yang lemnya banyak nih. Wah, tadi banyak banget di sini lemnya, bawaan dari sananya ya. Ya kadang emang kalau Win itu dapat yang sedikit lemnya, kadang dapat yang banyak. Nah kalau yang dapat yang banyak ini rada repot nih ngebukanya nih kayak gini ya. Dan untuk Darita itu dia nggak ada ininya, nggak ada lemnya ya, jadi kalau mau buka langsung ya tinggal pakai obeng minus, itu langsung bisa kebuka ya. Untuk mikanya juga lebih tebal mika punya Win sih kalau menurut saya pribadi ya. Di sini ada logo stiker toko ya, stiker punya saya. Jadi ini stiker kayak semacam stiker sudah dirapetin gitulah ya. Oke, bagian belakang reflektornya seperti ini. Nah tolong teman-teman yang beli Win apakah mendapatkan selang ya ventilasi yang pendek, yang panjang, atau bahkan nggak ada. Ini nggak ada nih ya, jadi ini saya buatkan pakai kabel wrapping itu ya, kabel apa tuh yang buat nyambung kabel tuh, selimut kabel atau headstring ya, dipakai ini kebetulan dapat yang warna biru, yang warna hitamnya habis. Oke, nah pastikan kalau teman-teman beli yang Win ada giniannya ya, karena kalau nggak ada giniannya nanti
dikhawatirkan dia kemasukan debu atau kotoran ya. Nah kalau yang lamanya masih ada tuh yang bentuknya melengkung, itu pakai aja yang lama ya. Sebentar saya minum dulu. Ya kemudian untuk fitting lampunya, karena ini menggunakan tambahan saklar, jadi ada tambahan kabelnya ya. Jadi biasanya kan kalau nggak pakai saklar dia dari sini hanya sampai sini aja nih. Nah karena ini ada tambahan saklar, jadi ketambahan kabel sepanjang sekitar 80 cm totalnya ya. Ya ini saya buat panjang seperti ini supaya nanti untuk meletakkan saklarnya ini bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, jadi lebih enak ya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor diklik dulu, takutnya dapat yang kurang bagus. Ketika dapat yang kurang bagus ini, ketika diklik on dia nggak nyala lampunya ya, tapi harus digoyang-goyangin dulu ya. Dan ini dapatnya yang CR7. Untuk kabel-kabelnya saya menggunakan kabel bintik. Kabel bintiknya pakai OD yang 2 ya, OD 2. Terus sambungan kabelnya saya menggunakan biasa ya, dipuntir kemudian disolder ya, nggak cuma dipuntir terus diisolasi, tapi ini dipuntir, disolder, kemudian dibungkus menggunakan headstring atau pembungkus kabel seperti ini nih, yang kalau dipanasin dia mengkerut gitu ya. Oke, ada tambahan sikringnya saya pakai 10 ampere 6x30 dimensinya, ini sikring cadangan. Jadi kalau yang ini putus diganti dengan yang ini sikring yang murah aja sih ya. Kemudian ininya apa namanya nih, rumah sikringnya juga rumah sikring biasa. Dan soketnya ada tulisan disarankan harus DC. Jadi walaupun ya ini bisa langsung dicolok ya, dengan kondisi belum belum DC, itu kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti nggak cepat rusak bagian lampu ininya, dan lampu hasil cahayanya itu dia nggak kedip-kedip gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak kedip-kedip tuh kalau belum didesain. Oke, lanjut. Untuk penggantian lampu nanti disarankan menggunakan lampu yang tipe-tipe laser gitu ya, yang model-model laser atau sumber cahayanya dari depan seperti ini. Karena apa? Karena ini kan permukaannya sudah di repaint warna hitam ya kan. Jadi kalau misalkan pakai lampu H6 biasa, kalau pakai H6 biasa, Bang COD nggak? Berapa? Bentar. Ada paket datang. Ya, jadi kalau misalkan belum DC nanti itunya agak kerip-kerip gitu ya. Dan lampu kalau pakai H6 yang biasa itu nanti cahayanya ngumpul di dalam ya, karena ini kan permukaannya sudah tidak memiliki sifat pemantulan cahaya nih. Jadi kalau dinyalain nanti dia malah ngumpul di dalam nih cahayanya, nggak nembak ke depan ya. Kalau yang belum di repaint itu kan dia masih chrome. Nah itu chrome itu kan memiliki sifat pemantulan gitu ya. Jadi kalau pakai H6 biasa dia nembaknya ke belakang dulu baru ke depan. Nah kalau ini yang laser ini kan dia langsung ke depan kan, nembak ke belakang dulu gitu. Oke. Lanjut kita langsung tes aja ya, terutama untuk melihat yang warna birunya dulu nih biar nggak penasaran. Nah itu warna birunya tuh ya, tuh no ya, kecil ya, sebelah sini juga tuh. Ini untuk lampu jauh warna kuning, untuk lampu dekat warna putih ya. Dan untuk saklar on off nya bisa bekerja dengan baik ya, tanpa ada kendala ya. Sekarang coba kita tes perbedaan jauh dekatnya ya. Kita ganjel dulu ini biar nggak jatuh. Gimana caranya? Oke ya, jatuh. Matiin lampu studionya. Nah warna kuningnya kuning pekat ya, atau kuning gold. Ini untuk lampu jauh ya, itu bukan putih tapi itu warnanya kuning pekat.
Untuk lampu dekatnya warna putih seperti ini ya, jauh dekat, kurang lebih warna putihnya seperti ini miringnya ya. Ya kan berantakan. Ini warna putih dan ini warna kuning. Nah, kuningnya seperti ini. Untuk tombol on off nya atau saklar on off nya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.